Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Ayu Sri Iswari dengan NIM 2110301. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait rancang bangun sistem pendukung keputusan kelompok dalam pemilihan JGK Bagus Tabanan dengan metode AHP dan Borda. Ada pula hal yang melatar belakangi dari judul ini. Yang pertama adalah pemilihan JGK Bagus Tabanan merupakan salah satu ajang pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Tabanan yang diadakan setiap tahunnya, di mana sepasang pemenang nanti akan membawa nama Tabanan ke kancah pemilihan JGK Bagus Bali. Pada proses penilaian tersebut juga memiliki proses penilaian yang dinilai oleh 9 orang dewan juri dan ada 20 orang finalis yang akan menjadi alternatif dari pemilihan tersebut. Dan data hasil penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemilihan yaitu perekapan hasil penilaian yang kurang efisien dan akurat. Setelah itu juga ada kecenderungan subjektivitas dalam proses penilaian serta data hasil penilaian dan riwayat keputusan yang tidak terorganisir. Sehingga saya memberikan solusi sebuah sistem pendukung keputusan kelompok dengan metode AHP dan Borda, di mana metode AHP ini akan menghasilkan peringkat nilai dari hasil penimbangan parameter dalam setiap pengambil keputusan, dan metode Borda akan membantu menggabungkan hasil peringkat dalam setiap pembuatan keputusan untuk mendapatkan keputusan yang lebih akurat dan objektif. Rumusan masalahnya itu bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan kelompok dalam pemilihan JGK Bagus Tabanan dengan metode AHP dan Borda, dengan tujuan merancang dan membangun sistem pendukung keputusan kelompok dalam pemilihan JGK Bagus Tabanan dengan metode AHP dan Borda, serta manfaatnya tersedianya sistem pendukung keputusan kelompok dalam pemilihan JGK Bagus Tabanan dengan metode AHP dan Borda, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk memilih sepasang pemenang JGK Bagus Tabanan. Ada 5 studi literatur yang saya gunakan. Yang pertama ada Marvan Mongko tahun 2018 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Kelompok dalam pemilihan saham indeks LQ45 menggunakan metode AHP, Promti, dan Borda. Selanjutnya yang kedua ada Sugiyartawan dan Pahulu tahun 2019 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Kelompok Promosi Jabatan dengan metode AHP dan Borda. Yang ketiga ada Nur Tansis dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Evaluasi Kinerja Dosen dengan Pendekatan Metode AHP dan Borda. Yang keempat, ada Hidra Amnur dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Group Decision Support System untuk menentukan kelayakan penerimaan bantuan sosial dengan metode AHP dan Borda. Yang terakhir adalah Sugiyartawan dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul GDSS Development of Bali Tourism with AHP and Borda Algorithm Based on Tri Takara. Sedangkan penelitian yang saya usulkan adalah rancang bangun sistem pendukung keputusan kelompok dalam pemilihan JGK Bagus Tabanan dengan metode AHP dan Borda. Di mana posisi penelitian saya ini melihat pada penelitian sebelumnya yang rata-rata menggunakan metode AHP dan Borda, serta telah berhasil dalam mendukung pengambilan keputusan kelompok. Pada usulan penelitian ini, saya juga akan melakukan suatu perancangan sistem pendukung keputusan kelompok dengan metode AHP dan Borda. Namun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini saya menggunakan pemilihan JGK Bagus Tabanan sebagai objek pada penelitian. Sistem yang saya buat akan berbasis website serta adanya penerapan metode pengembangan waterfall saat dilakukan proses perancangan sistem. Waktu dan tempat penelitian yaitu dilakukan pada Kesempatan JGK Bagus Tabanan yang beralamat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, Jalan Diponegoro nomor 5, Delot Pekan, Tabanan. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari hingga bulan Juni tahun 2024. Teknik pengumpulan data yaitu ada 2, data primer dan data sekunder. Di mana data primer saya ambil dengan metode wawancara, yang saya lakukan langsung dengan Bapak Andri Purwanto selaku Ketua Pembina Pasemotoran JGK Bagus Tabanan untuk mendapatkan informasi yang saya butuhkan. Setelah itu saya juga menggunakan metode observasi, di mana saya langsung mengamati dan mengikuti proses kegiatan pemilihan JGK Bagus Tabanan yang diselenggarakan khususnya pada proses penilaian finalis. Setelah itu pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, di mana pengumpulan data-data dibutuhkan melalui jurnal referensi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, seperti jurnal tentang GDSS dengan metode AHP dan Borda. Setelah itu juga dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mengambil sumber data melalui gambar dokumentasi berupa dokumentasi file data pemilihan JGK Bagus Tabanan dalam dokumentasi tempat penelitian. Analisis kebutuhan sistem yang pertama ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.
Kebutuhan fungsional yaitu terdiri dari pengolahan data yang terdiri dari data user, data finalis, data nilai finalis, dan kriteria serta bobot kriteria perhitungan dan laporan. Sedangkan data kebutuhan non-fungsional yaitu sistem berbasis website agar dapat diakses di mana saja, penggunaan metode AHP dan border dalam perhitungan, serta pendukung tampilan sistem seperti warna, tombol, ukuran, layar, dan icon. Ada pula 5 tahapan penelitian, yaitu tahap pendahuluan, pengolahan data, perancangan sistem, hasil akhir, kesimpulan dasaran. Pada tahap pendahuluan dilakukan penentuan topik, mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan dari penelitian, serta menentukan batasan masalah dari penelitian yang dilakukan. Pada tahap pengolahan data, dilakukan studi pustaka, pengumpulan data, mengimplementasikan metode AHP dan Borda pada data yang sudah ada. Dan pada tahap perancangan sistem, dilakukan desain sistem, pembuatan program, dan pengujian sistem. Dan pada tahap hasil akhir, dilakukan evaluasi dan deployment, sehingga yang terakhir ada kesimpulan dan sistem. Metode yang saya gunakan yaitu waterfall, di mana ada 5 tahap, yaitu requirement, design, implementation, verification, and maintenance. Jadi pada tahap requirement mengumpulkan user requirement, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh sistem, mengumpulkan data-data seperti data finalis, data nilai, kriteria, dan lain sebagainya. Setelah itu pada tahap desain mulai merancang dari sistem, yaitu pada event list, ada DFD atau data flow diagram, ada conceptual data model dan physical data model hingga user interface. Setelah itu tahap implementation yaitu membuat program dari conceptual data model dan physical data model yang sudah dibuat sebelumnya. Dan pada tahap verification atau testing, melakukan testing dengan black box. Dan tahap terakhir adalah maintenance, di mana memastikan sistem sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan analisis yang dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.